Penjarahan terhadap TikTok secara terang-terangan. Untuk mengalihkan inflasi tinggi dan konflik domestik yang semakin parah, maka Kongres Amerika tidak lagi berpura-pura, tapi mulai merampok TikTok secara terang-terangan. Apakah tindakan bajak laut ini akan berhasil? Banyak yang mengatakan pertarungan ini pasti akan dimenangkan, kecuali jika TikTok memilih untuk menyerah sendiri. Alasannya, jika bajak laut ini benar-benar mampu membalikkan meja, mereka pasti sudah melakukannya 4 tahun yang lalu. Dengan mengandalkan kekuatan teknologi yang sangat kuat, TikTok dengan cepat mendominasi pasar Amerika dan dalam waktu singkat mengakuisisi lebih dari 170 juta pengguna, mencakup setengah dari populasi Amerika, dan mendominasi tangga aplikasi terunduh di Amerika. Tidak hanya itu, TikTok memiliki lebih dari 5 juta pengguna bisnis di Amerika, menjadi sarana penting bagi mereka untuk memperluas pasar dan mengembangkan bisnis mereka. Pada tahun 2024, rencana TikTok adalah memperluas skala bisnis e-commerce di pasar Amerika sebesar 10 kali lipat, mencapai 17,5 miliar dolar. Namun, sejak tahun 2021, berbagai pihak politik dan bisnis Amerika Serikat telah melakukan penindasan terhadap TikTok dengan berbagai upaya denda atau ancaman keamanan nasional atau penghentian operasi seperti biasanya. Walau demikian, TikTok justru terus berkembang dengan pesat. Raksasa teknologi Amerika Serikat, terutama mantan Facebook atau Meta, paling iri dan cemburu. Tetapi mereka tetap tidak bisa mengejar kekuatan TikTok, terutama setelah konsep Metaverse muncul. Mark Zuckerberg secara gila-gilaan mengalihkan semua sumber daya inti ke Metaverse. Akibatnya, harga sahamnya anjlok, dan produk yang dikembangkan bahkan tidak menarik perhatian. Mark Zuckerberg dengan rasa iri hati dan kecemburuan yang sangat tinggi, selalu berusaha membujuk berbagai departemen pemerintah Amerika untuk mematikan TikTok. Pemikiran Zuckerberg selaras dengan pemerintah Amerika, karena selama beberapa abad, kelompok barat mengendalikan dunia melalui media propaganda untuk menjelekkan lawannya kepada seluruh dunia. Mereka pasti tidak akan membiarkan platform yang bukan di bawah kendali mereka muncul di dunia. Akhirnya, baru-baru ini, Komite Energi dan Perdagangan DPR AS memutuskan dan memaksa ByteDance memisahkan bisnis yang terkait dengan TikTok dalam waktu 165 hari. Artinya, Kongres Amerika Serikat terang-terangan ingin merampok TikTok. Paman Sam mengatakan teknologi yang begitu ampuh hanya dapat dimiliki oleh Amerika. Setelah bertahan selama 4 tahun penindasan, kali ini TikTok tidak tahan lagi dan memilih untuk melawan dengan cara yang keras. TikTok mengirimkan pop-up ke 170 juta pengguna Amerika, berharap mereka akan membela produk yang mereka cintai. Isi pesan yang dikirim oleh TikTok adalah, Kongres Amerika sedang merencanakan untuk merebut komunitas TikTok yang kalian cintai. Semoga kalian dapat menyampaikan pendapat Anda sebelum pemerintah Anda merampok kebebasan berbicara yang diberikan oleh konstitusi kepada 170 juta orang Amerika. Berhubung ini akan merugikan jutaan bisnis, menghancurkan penghasilan berbagai pembuat konten di seluruh Amerika. Beritahu Kongres kalian, apa arti TikTok bagi kalian. Katakan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Call now. Pengguna Amerika dapat langsung menelpon Kongres Amerika melalui tombol merah di bawah pop-up, dengan memasukkan 5 angka kode pos untuk menemukan representatif mereka masing-masing. Ini benar-benar luar biasa loh. TikTok mengerahkan tentara 170 juta pengguna Amerika. Sejumlah besar masyarakat Amerika dengan marah bertanya, mengapa TikTok harus dilarang? Akibatnya, sistem telepon Kongres Amerika langsung kolaps, dan mereka tidak bisa menerima informasi apapun selain menjawab pertanyaan tak terbatas dari ratusan juta masyarakat Amerika. Mereka menghadapi serangan telepon terkuat sepanjang sejarah manusia. Para anggota Kongres Amerika hampir gila. Harus dikatakan suatu tindakan yang luar biasa menghebohkan. Bagi masyarakat Amerika, mereka percaya bahwa Kongres Amerika tidak memiliki prinsip moral, tetapi mereka memiliki pemikiran yang sangat kokoh, yaitu memuja yang kuat, mengidolakan superhero,
terutama superhero yang berani berdiri sendiri di depan musuh yang kuat. Seperti diketahui, film pahlawan selalu populer di Hollywood, seperti film Rambo yang dibintangi Sylvester Stallone, yang khusus dibuat untuk menutupi kekalahan dan kemaluan Amerika di Perang Vietnam. Selalu menjadi favorit orang Amerika dan merupakan konsep klasik dalam film Amerika selama 100 tahun terakhir. Atau Presiden Biden mencoba mati-matian menyingkirkan Trump, ingin membuat Trump masuk penjara. Tetapi semakin Biden berupaya seperti itu, semakin Trump berusaha membuat dirinya sendiri menjadi pahlawan yang berdiri sendiri, mendapatkan dukungan dan simpati yang semakin tinggi. Inilah logika klasik dalam politik Amerika. Jika TikTok dalam pertempuran ini memilih untuk menyerah atau menyerah secara diam-diam seperti seorang istri yang menderita kekerasan dalam rumah tangga, ini hanya akan membuat para pengguna Amerika menghina TikTok, dan TikTok akan benar-benar dilupakan oleh sejarah. Tetapi, jika berani menghadapi pemerintah Paman Sam yang kuat dan sudah terbiasa berbuat jahat, sampai akhirnya mengalahkannya, maka TikTok akan menjadi pahlawan sejati di hati semua rakyat Amerika dan meletakkan dasar bagi posisi besar TikTok di Amerika. Jadi pertanyaan paling penting adalah, apakah TikTok bisa memenangkan penindasan ini? Jawabannya, why not? Karena selama ini, tidak peduli apakah itu benar atau palsu, kebebasan berbicara adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menentang di Amerika. Karena pemerintah Paman Sam dapat menghabisi seseorang secara diam-diam atau menggunakan metode licik untuk menghancurkan lawan. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka akui secara terbuka. Ini hanya bisa mereka lakukan dengan diam-diam di bawah meja. Karena hukum Amerika tidak memberikan hak kepada pemerintah Amerika untuk menutup media dan platform. Hukum pertama konstitusi Amerika telah menciptakan ratusan ribu kasus terkait kebebasan berbicara warga Amerika sejak diberlakukannya hukum tersebut hingga sekarang, membentuk sekelompok besar kelompok pengacara dan kelompok hak-hak sipil. Itulah mengapa banyak pengacara yang sudah sangat bersemangat, karena jika TikTok benar-benar menggugat pemerintah Amerika, ini akan menjadi kasus yang pasti menang. Anda mungkin mengatakan bahwa ini tidak benar. Israel yang membantai rakyat Gaza, walaupun ada banyak rakyat Amerika yang berdemo, namun pada akhirnya tidak mencapai hasil apa-apa. Bahkan sampai Presiden Universitas Harvard dipecat, dan AS masih mendukung Israel. Jawabannya, ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan TikTok. Seperti diketahui, AS paling banyak menerima imigran dari Amerika Latin dan Eropa. Sangat sedikit orang Muslim di sana. Hanya menyumbang 1,1% dari populasi AS. Apalagi imigran dari Timur Tengah lebih sedikit lagi. Kelompok kiri putih dan Gaza tidak memiliki hubungan kepentingan apapun. Para pendemo hanya melakukan protes karena kemarahan atau politik yang benar. Namun, lain halnya dengan TikTok untuk rakyat Amerika yang melibatkan puluhan miliaran kepentingan bagi 170 pengguna di Amerika. Misalnya, pada tahun 2023, pengguna dewasa Amerika menggunakan TikTok setiap hari selama lebih dari 1 jam, melebihi durasi penggunaan situs web video terbesar di dunia, YouTube. Jutaan internet selebriti di Amerika setiap hari melakukan live streaming atau mengunggah video melalui TikTok untuk menghasilkan uang atau menyebarkan pandangan dan karya mereka. Banyak pembuat konten memiliki pendapatan lebih dari $1 juta, dan influencer teratas seperti Charli D'Amelio memiliki lebih dari 120 juta followers, memiliki daya tarik yang sangat kuat dan jauh melampaui Trump. Saat ini, Kongres Amerika ingin menutup TikTok semaunya. Apakah para internet celebrity pembuat konten ini akan menyerah begitu saja? Asalkan satu perintah dari para influencer ini. Tahukah Anda berapa banyak followers yang dapat mereka ajak untuk berdemo dalam pertarungan? Sampai Presiden Biden sendiri juga memilih untuk bergabung jika dia tidak dapat memenangkan pertempuran. Malah sebaliknya menjadikan TikTok sebagai platform penting untuk mengumumkan kampanye presidennya. Hari ini, TikTok setidaknya telah menarik 5 juta bisnis Amerika yang telah menginvestasikan sumber daya besar di TikTok
untuk memperluas pasar dan pengguna mereka, menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dan tahun ini akan menghasilkan miliaran dolar penjualan. Jika Kongres Amerika ingin merampok TikTok dan memotong jalur pendapatan mereka, bisa dipastikan mereka akan berjuang hidup dan mati demi bisnis di TikTok. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan masalah Gaza. Ini adalah kepentingan inti dari banyak orang berpengaruh di Amerika. Hanya dengan beberapa pembuat konten top di Amerika, mereka dapat bersatu untuk memberikan tekanan besar kepada pemerintah Amerika. Ini adalah platform terkemuka dunia yang mencakup lebih dari setengah rakyat Amerika. Apakah Kongres Amerika dapat menutupnya begitu saja? Dalam pandangan orang Amerika, selama TikTok berani menghadapi tantangan, semakin kuat serangannya, semakin besar dampaknya, semakin takut para politisi Amerika nantinya, maka semakin tinggi kemungkinan kemenangannya. Seperti kutipan almarhum Presiden Irak Saddam Hussein, jika AS menuduh Anda memiliki senjata pemusnah massal, sebaiknya Anda benar-benar memilikinya. Karena dengan demikian, mereka baru benar-benar tidak berani menyentuh Anda. Artinya, AS selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Selama Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk melawannya, maka Paman Sam akan segera mengubah sikapnya untuk berteman dengan Anda. Singkatnya, AS akan menggunakan segala upaya untuk merampok TikTok. Itulah mengapa satu-satunya cara bagi TikTok adalah bertarung sampai mati. Bahkan jika pemerintah AS berhasil merampok TikTok nantinya, TikTok juga akan berupaya membuat AS malu di depan dunia tentang apa yang mereka sebut sebagai demokrasi dan kebebasan adalah kebohongan belaka. Kesimpulannya, TikTok adalah pisau tajam yang ditusukkan ke dunia yang dikuasai Amerika Serikat. Jadi, mari kita lihat bagaimana pemerintah AS menyelesaikan masalah dan menghadapi kemurkaan ratusan juta orang Amerika nantinya. We stand together with you, TikTok. Salam Indonesia Maju.